Siap, Bu. Bagaimana kabarnya? Siap. Sudah masuk semua? Sudah. Tidak ada yang sakit? Tidak. Baik, sebelum kita belajar, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Oke, silakan Arnia. Sehingga Bapa yang baik selalu ada di tengah-tengah kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami, jangan jadikan kehendak kami, tapi kehendak Bapa yang selalu terjadi. Dalam nama Bapa, saya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, coba dengarkan namanya. Ibu akan absen ya. Ya, Bu. Alfredi, Antonius, Armandrius, Arniati, Kelvin, Cici, Angelin, Hadir Bu. Eju Samara, Hadir. Pak Jarman, Felix, Vinikal, Norman, Indah, Ines, Hadir Bu. Jeffrey, Jeti Alin, Cornelia, Margareta, Mas Leni, Hadir Bu. Nel Priomtas, Nidarman, Viani, Restu Pita, Rinista, Rodika, Tetiana, kenapa banyak kali suaranya? Timotius, Tommy, Windiani, Yamater. Bagus-bagus jawabnya ya. Baik, silakan berdiri dulu semua. Biar ibu lihat kaki bajunya. Sudah? Sampah. Coba lihat sampah. Sudah bersih? Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi. Silakan berdiri semua. Bagus-bagus lah berdiri, jangan berantakan kursi. Iya, Bu. Silakan ikuti nanti lirik lagu ini ya. Iya, Bu. Dinyanyikan dengan penuh semangat. Ya, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang diciptakan oleh Elmani. Nyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya.
kita nyanyikan. Tadinya ada yang seperti marah seperti seakan-akan ini mau berantem menyanyikan ini ya. Si Timo tadi seperti mau luapan perasaannya seperti mau berantem. Ini dinyanyikan dengan semangat dan senyum, bukan seperti marah, bukan seperti nangis juga. Nanti kalau yang menyanyi ke depannya, jadi harus kita gambarkan apa yang kita nyanyikan, harus kita rasakan. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, siapa dulu yang masih ingat materi sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Determinan matriks. Ya, determinan Matriks. matriks. Berarti tidak lupa bagaimana cara mengerjakannya? Tidak. Apa itu determinan matriks, Ines? Apa, Ines? Determinan matriks yaitu untuk mengetahui nilai dari suatu variabel yang dari suatu ordo dari beberapa ordo yang sudah diketahui dengan cara menggunakan metode Sarus dan metode minor cofactor. Ya, tepuk tangan untuk. Cara menyelesaikan determinan matriks ada dua cara. Determinan matriks ordo 2x2 dan determinan ordo matriks 3x3 diselesaikan dengan metode Sarus dan metode minor cofactor. Mudah-mudahan yang lain tidak lupa ya materi kemarin. Ya, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan bagi bahan ajarnya, silakan dibaca ya materi kita hari ini. Silakan dibaca ya. Hari ini, inilah indikator yang kita capai hari ini. Yang pertama, menganalisis konsep determinan matriks ordo 2x2. Yang kedua, menentukan inverse matriks ordo 2x2. Yang ketiga, menganalisis konsep inverse matriks ordo 3x3. Berikutnya, menentukan inverse matriks ordo 3x3. Berikutnya apa? Menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan inverse matriks ordo 2x2. Berikutnya, Menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan inverse matriks ordo 3x3. itulah indikator yang kita capai hari ini. Adapun tujuan pembelajaran, inilah tujuan pembelajaran kita. Silakan dibaca bersama-sama. 1. Melalui PowerPoint di layar, siswa dapat menganalisis inverse matriks ordo 2x2 dan 3x3. Berikutnya, Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berhubungan dengan inverse matriks ordo 2x2 dan 3x3. itulah tujuan pembelajaran kita hari Ini Sekarang, manfaat kita mempelajari matriks. Ada yang tahu? Manfaat kita belajar matriks. Ini dulu kemarin sudah kita belajar mengenai determinan matriks. Sekarang inverse matriks. Jadi determinan matriks berhubungan dengan inverse matriks, saling berhubungan.
Karena untuk menyelesaikan inverse matrix harus kita selesaikan dulu determinan matrix. Jadi manfaat kita mempelajari inverse matrix dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita mau membeli baju. Kita membeli celana misalnya. Bagi laki-laki membeli celana, bagi perempuan membeli rok. Ini hanya contoh ya. Jadi, kita akan memberikan uang misalnya 500.000 karena baju yang kita beli misalnya dua pasang. Jadi dengan kualitas yang bagus kita memberikan uang 500.000. Jadi bagaimana kita tahu harga baju yang kita gunakan, yang kita beli dengan harga celana dan rok? Maka kita gunakan inverse matrix. Kemudian dalam kebutuhan sehari-hari kita belanja apa dulu contohnya? Beras, ya, beli jajan. Apalagi misalnya jajannya apa? Kue, roti, apalagi? Ya, wafer. Jadi kita memberikan uang misalnya 10.000. Jadi kita ambil semua misalnya apa kebutuhan kita ambil misalnya ada tadi wafer, roti, langsung kita berikan uang kepada penjual misalnya 100.000. Bagaimana cara kita untuk mengetahui uang kembalian kita? Maka yang kita gunakan bisa kita gunakan inverse matrix. Bisa kita selesaikan ya kebutuhan kita sehari-hari tadi seperti yang kita katakan bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear. Bisa juga kita hitung, tetapi bisa juga kita selesaikan dengan inverse matrix. Jadi tidak ada manfaat kalau seandainya tidak ada manfaat kalau seandainya kita belajar inverse matrix. Jadi ada manfaatnya. Jadi untuk anak-anak kami jangan malas belajar. Nanti kalau seandainya tidak tahu cara menghitung, berarti bagaimana kamu tahu apa yang kamu beli, berapa uang yang kamu kasih, berapa uang kembaliannya? Jadi bisa saja kamu dibohongi. Iya. Ya, jadi perlu belajar matematika. Oke. Sebelum kita bagi kelompok, silakan berdiri dulu biar kita refresh. Ada ice breaking. Karena ini cuaca panas, apalagi sudah siang-siang, ya semua rasa kita rasakan, lapar, ngantuk ya. Apalagi matematika. Bosan kalian belajar matematika? Mudah-mudahan tidak ya. Silakan ikuti gerakan ini. Ini kita buat ice breaking. Ayo ikuti cepat. Relax lah, jangan kamu kalian. Jangan ribut, ikuti saja gerakannya. Ayo, Alfredi. Sudah. Izin Bu. Nggak bisa rekor ini lah Bu. Nggak bisa rekor.
Iya Bu, saya bukan host juga. Silakan dulu yang serius. Alfredi tadi tidak melakukan. Karena ngantuk, jadi harus relax ya. Biar tidak ngantuk kalau kita belajar. Oke, sekarang. Putar. Putar. Bagaimana, tidak ngantuk? Oke, coba perhatikan. Ini ada masalah. Model pembelajaran yang kita gunakan dulu hari ini adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL. Sekali lagi, model pembelajaran problem based learning. Jadi langkah-langkahnya nanti yang kita gunakan ini, pertama orientasi masalah. Ini masalah nanti. Yang kedua kita akan membentuk kelompok. Nanti Ibu akan bagi LKPD-nya. Kemudian setelah itu kita setelah selesai diskusi berarti ditampilkan, dikumpulkan hasil kerjanya nanti melalui WA. Kemudian tampil, setelah tampil baru kita evaluasi atau kesimpulan. Sudah tahu bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke. Kemudian kalau seandainya kita sudah belajar, tidak boleh ada yang melihat HP selain kita belajar. Berikutnya, siapa yang melihat HP kalau seandainya Ibu tidak izinkan, maka Ibu akan ambil. Kemudian tidak boleh keluar masuk. Boleh izin tapi memang tidak bisa lagi ya. Iya Bu. Ini dulu kita perhatikan masalah ini. Ini masalah dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai uang dan uang. Jadi uang ini sangat kita butuhkan. Ini Diana mempunyai 4 lembar uang pecahan X rupiah, itu dilambangkan sebagai X, dan 10 lembar uang pecahan Y rupiah. Jumlah uang Diana semua adalah 580.000. Eko, ini nama orang, mempunyai 5 lembar uang pecahan sebagai X rupiah dan 6 lembar pecahan Y rupiah. Jumlah uang Eko semua adalah 400.000. Jika Rodi mempunyai 7 lembar uang pecahan X dan 5 lembar uang pecahan Y, maka tentukanlah jumlah uang Rodi. Jadi ini adalah permasalahan kita sehari-hari. Kalau kita belanja, berarti perlu uang. Jadi kebetulan si Diana ini punya uang di rumah. Pasti ada simpanan kalian kan? Ada. Jadi untuk menghitung itu, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan inverse matrix. Coba perhatikan. Inilah penyelesaiannya. Yang pertama dulu kita buat dalam persamaan linear 2 variabel. Itu variabelnya apa? X tambah 10Y sama dengan 580.000. Ya, sebagai uang Diana. Kemudian
lagi ya. Sebagai uang Roni dijadikan sebagai 5x ditambah 6x 400.000. Coba perhatikan itu di atas. Yang pertama dulu kita buat dalam bentuk matriks. Berikutnya kita mencari apa? Inverse matriks. Jadi coba perhatikan dulu. Silakan baca PowerPoint. Sudah? Sudah paham? Kita lanjut. Ini. Uang dapat disimpulkan dapat disimpulkan X adalah pecahan 20.000 ini. Setelah kita selesaikan tadi data inverse matrix ya. Jadi ini sebagai X 20.000 ini dia. Dan Y adalah pecahan 50.000, sehingga jumlah uang Rodi kita kalikan tadi 7x. Berarti kita ganti nilai X ini 7 dikali 20 ditambah 5Y atau 5 kali 50.000 sama dengan berapa? 390.000. Ya, itulah jumlah uang Rodi. Berarti sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai inverse matrix? Sudah. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Jangan membelakangi di depan. Oke, silakan buka WA grupnya, Ibu akan kirim. Coba bersabar ya, kurang bagus jaringan. Oke, sudah. Silakan dibaca WA group. Sudah? Sudah. Angkat tinggi-tinggi HP-nya. Oke, silakan diskusikan.
Mati itu dulu. Siapa yang sudah siap, silahkan dikirim lagi di WA ya. Kalau ada yang ditanya, kalau seandainya kurang jelas, silahkan ditanya ya. Dijawab Pak. Ya, Bu.
Pergantian pelajaran. Current subject. Saatnya jam 7 dimulai. It's time to begin 7:30. Apa itu Jeffrey? Ya, kelompok 1 sudah siap. Ya. Yang lainnya.
ya. Ini siapa yang menyukai ini? Jangan aneh-aneh dulu. Nama kelompoknya siapa yang mengirim ini? Kelompok berapa? 3. Jangan lupa nama kelompoknya. Tinggal kelompok 2, 4, dan 5 ya. Sudah, silakan kirim semua. Kelompok 2 mana? Ya, sekarang kirim ya. Ya, sudah. Kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 5. Difoto saja yang sudah siap ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah semua kelompok 5? Kelompok 5? Dikirim aja yang sudah siap. Sudah? Sudah kelompok 5? Bapak jaringan. Silakan angkat HP biar jaringannya bagus. Sudah kelompok 5? Oke, sudah. Sekarang ya, kita tampilkan. Yang pertama tampil. Silakan tampilkan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Perhatikan kelompoknya, perhatikan kelompok yang tampil. Kelompoknya sesuaikan apakah jawaban temanmu sama dengan jawabanmu. Kalau tidak sama silakan di komen komentari. Oke, silakan kelompok 3 tampil. Berdiri.
berbaris kedua yaitu P sama dengan baris pertama min 8, 7, 3. Baris kedua 3, min 8, dan 6. Hanya itu yang sudah siap. Iya. Hanya itu yang sudah siap kelompok 3. Hanya itu. Baca semua maksudnya, bukan baca semua hasil diskusi. Ya, yang sudah dikirim sudah siap semua. Sudah. Yang didiktekan tidak paham. Baca semua hasil diskusinya. Oke, silakan. Ini hasil diskusi kelompok 3. Perhatikan. Jawaban nomor 4. Pilihan sembarangan matris bernodot 2 kali 2 yang memiliki inverse misalkan A sama dengan baris pertama 3, 4, baris kedua 5 dan 6. Jawaban nomor 5. Kalikan matris kunci A dengan matris P sehingga A kali P sama dengan baris pertama 3, 4, baris kedua 5 dengan 6 kali baris ke pertama min 8, 7, 3, baris kedua 3, min 8, 6. Jawaban nomor 6. Susun matris yang dihasilkan menjadi suatu barisan yaitu min 12, min 22, min 11, min 31, 33, 51. Jawaban nomor 7. 1. Yaitu susun angka yang diterima menjadi suatu matris berbaris 2 yaitu G sama dengan baris pertama 12, 11, 33. Baris kedua min 22, min 31, 51. 2. Hitunglah inverse dari matris kunci A menjadi A pangkat 1 sama dengan baris pertama min 3, 2, baris kedua min 5, 3, baris ketiga 2, 2. Jawaban 3. Kalikan inverse dari A dengan G yaitu A min 1 kali G sama dengan baris pertama min 3, 2, baris kedua 5, 3, baris ketiga 2, 2. A pangkat 1 kali G sama dengan baris pertama min 3, 2, baris 12, 11, 33, baris kedua 5, 3, min 22, min 31, 51, baris ketiga 2, 2. Angka pangkat 1 kali G sama dengan min 8, 7, 3, baris kedua 3, 13, 6. Begitulah hasil kerja jawaban A. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu kalau bagaimana hasil diskusinya? Diskusi dari kelompok 3 ada pertanyaan? Ada? Ada? Bagaimana kelompok yang lain? Sama jawabannya? Kelompok 3. Kelompok yang lain, bagaimana tanggapanmu dengan kelompok 3? Oh, silakan kita. Memang ada tadi salah cara membacanya di jawaban Nomor 7. Ya, kenapa dengan nomor 7? karena dia tadi menjawab membacanya berbaris 2 yaitu G sama dengan baris pertama 12, 11, 33. Tetapi menurut kami cara membacanya itu kan itu ada min, jadi kita membacanya min 12, min 11, min 33. Itu juga dengan baris kedua. Oke, sudah tahu kesalahannya kelompok 3? Sudah. Oke, yang lain? Ada tanggapan yang lain?
maka yang ketiga sampai ke 6 mereka belum membaca langkah pertama dan kedua. Jadi langkah pertamanya itu pilih sebarang kata yang akan diidentifikasi, misalkan tempe. Kedua, konversikan masing-masing alfabet dengan angka A 1, D 1, C 2, D 2, E 3, F 3, G 4, H 4, I 5, J 5, K 6, L 6, N 7, N 7, O 8, P 8, I 9, R 9, Perhatikan yang lain. Tunggu dulu ya. Perhatikan yang lain. Kelompok 3 juga perhatikan. Iya, Bu. R 9, S 10, T 10, U 11, P 11, W 12, X 12. Jadi kata tempe diinfeksi dengan angka P 8, E 3, M 7, P 8, E 3, K 9. Tepuk tangan dulu untuk Bunda. Perhatikan tadi kelompok 3 dalam menyusun kalimat tempe itu. Jadi cara menjawabnya mungkin tadi sebenarnya sudah siap, hanya saja cara menyampaikannya kurangnya. Belum semuanya menyampaikannya. Jadi kalau seandainya tampil ke depannya, silakan terperinci untuk menjawab atau menyampaikan hasil diskusinya biar yang lain tidak bingung. Oke. Itu dulu untuk sudah tahu mana kesalahannya? Sudah. Oke. Sekarang yang tampil ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke. Yang tampil adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya. Perhatikan juga hasil kerjamu dan perhatikan juga tampilan mereka di papan tulis, di PowerPoint. Bagaimana kelompok 2? Silakan tampilkan dari pertama. Langsung saja. Nomor 1, pilih sebarang yang akan dikritik, misalnya pempek. Jawabannya A 1, B min 1, C 2, D min 2, E 3, F min 3, Y 4, H min 4, I 5, J min 6, K 6, L min 6, M 7, N min 7, 0, O 8, P min 8, Q 9, R min 9, E 10, T min 10, U 11, V min 11, W 12, X min 12, Y 13, Z min 13. Soal kedua, konversikan masing-masing alfabet dengan angka, yaitu pempek sama dengan min 8, 3, 7, min 8, 3, 6. Soal ketiga, susunlah barisan angka tersebut menjadi matriks yang berbaris 2, yaitu V sama dengan baris pertama min 8, 3, baris kedua 7,
3, 6. Keempat, pilih sebarang matriks ordo 2x2 yang memiliki invers. Misalnya, A sama dengan baris pertama 3, 5, baris kedua 4, 6. Kelima, kalikan matriks kunci A dengan matriks F sehingga A kali F sama dengan baris pertama 3, 5, kedua 4, 6 kali min 8, 3, 7, min 8, 3, 6. A kali F sama dengan min 12, min 22, min 11, min 13, 33, dan 51. Keenam, susunlah matriks yang dihasilkan menjadi suatu baris yaitu min 12, min 22, min 11, min 13, 33, dan 51. Bagus. Yang lain sudah dilihat, sudah dibaca hasil diskusi kelompok 2. Sudah didengarkan? Sudah. Oke, silakan. Kalau ada yang ditanggapi, dipersilakan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Baik, untuk kelompok 3, tinggal cara menyebutkan tadi. Kalau jawabannya sudah benar, tetapi ini bukan seperti pada nomor 3 itu, coba dilihat. Negatif 8. Tadi menyebutkan baris pertama negatif 8, 3. Bukan baris itu ya, tapi kolom. Ya. Kalau baris itu negatif 8, 7, dan 3. Itu baris pertama. Baris kedua 3, negatif 8, dan 6. Silakan dibentukkan cara menyebutkannya ya. Iya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 5, silakan ditampilkan. Yang sudah siap saja. Menyajikan hasil kami itu komponen. Pertama, menyusun barisan angka tersebut menjadi matriks yang berbaris dua, yaitu F dengan garis pertama negatif 8, baris kedua 3, baris pertama 7, baris kedua negatif 8, baris pertama 3, baris kedua 6. Yang kedua, pilih matriks dengan angka yang berurutan A sama dengan baris pertama 3, baris kedua 5, baris pertama 4, baris kedua 6. 5. Kalikan matriks kunci A dengan matriks F sehingga A kali F sama dengan baris pertama 3, baris kedua 5, baris kedua 4, baris pertama 4, baris kedua 6 kali baris pertama negatif 8, baris kedua 3, baris pertama 7, baris kedua negatif 8, baris pertama 3, baris kedua negatif 6. 6. Susun matriks yang dihasilkan menjadi suatu baris, yaitu negatif 12, negatif 22, negatif 11, negatif 12, 33, 51. Nomor 7 masih belum selesai.
sudah lihat tadi yang di atas, silakan diselesaikan ya. Untuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Sudah berusaha, meskipun tidak semuanya. Mungkin waktunya kurang bagi mereka ya. Oke. Yang lain, tinggal kesimpulan. Kelompok 1, silakan sampaikan kesimpulan. Kami akan mempresentasikan kesimpulan yang telah kami peroleh. Pertama, yaitu kesimpulannya yang pertama, menyusun barisan angka menjadi matriks yang berbaris dua. Yang kedua, memilih barisan dengan angka yang berurutan. Dan ketiga, mengalihkan matriks kunci dengan matriks yang dicari. Keempat, menyusun barisan dengan proses enskripsi, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun angka yang diketahui menjadi sebuah matriks. Yang kedua, menghitung inverse dari matriks kunci, misalkan A menjadi A pangkat negatif 1. Kemudian, langkah ketiga, mengalihkan matriks A negatif 1 dengan matriks yang dicari. Langkah keempat, menyusun hasil perkalian menjadi suatu barisan. Dan yang terakhir, konversikan barisan baris dan angka. Demikian. Bagaimana hasil kesimpulannya? Apakah sama yang lain? Sama. Bagaimana kelompok? Sama jawabannya kelompok 4? Sama ya? Berarti sama hasil dengan yang lain? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi, karena sudah tampil semua, tinggal kelompok 4. Tapi karena sama dengan yang lain, jadi kalau seandainya ada yang ditanya, dipersilakan. Dengan materi yang kurang mengerti, silakan. Ya, silakan. Apakah semua matriks memiliki inverse? Inverse. Apakah semua matriks memiliki inverse? Ada yang bisa menjawab? Apakah semua matriks memiliki inverse? Semua? Semua? Semua. Sebenarnya tidak semua matriks memiliki inverse. Kalau kita menyelesaikan inverse matriks, berarti kita harus mencari nilai determinan dulu ya. Contohnya, coba perhatikan yang materi dan yang lain juga diperhatikan. Ini contohnya negatif 8, ini misalnya matriks A, negatif 8, negatif 6, 7, 5. Untuk mencari inverse ini yaitu A inverse sama dengan kita kalikan, kita cari dulu nilai determinannya ini. Nilai determinan ini dulu kita kalikan. Ya. Ini negatif 8 dikali 5. Kemudian dikurang negatif 6 dikali 7. Ini kita kurangkan. Negatif 8 kali 5 Negatif 40. negatif 6 kali 7 52. negatif 40. Negatif kali negatif Positif. 42. Berapa hasilnya? 2. Jadi ini kan nilai determinannya 2, berarti ini memiliki inverse. Memiliki inverse. Apa yang tidak memiliki inverse? Yaitu misalnya hasilnya. Misalnya matriks A 5 6 dengan negatif 5. Tunggu dulu ya, 5 kali 1, 6 kali 1, 5 kali 6. Ini ya contohnya,
yang tidak memiliki invers yaitu 5 kali 1 dikurang 5 kali 1. Ini 5 kali 1 5 kali 1 5. Berapa hasilnya? 0. Inilah yang tidak memiliki invers. Kalau nilai determinannya 0. Jadi tidak semua matriks memiliki invers. Bagaimana ya Matara? Jelas? Jelas? Yang lain jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ini ada kuis. Ibu kirim melalui WA. Silakan dikerjakan kuisnya ya. Sabar dulu ya, jaringan kurang bagus. Silakan join semua ya. Oke, Ibu akan kirim ya. Ada jaringan. Silakan angkat HP-nya. Sabar ya, jaringan kurang bagus. Sudah? Betul. Oke, sudah, silakan. Silakan ya. Silakan berlomba. Seberapa besar pemahaman kamu tentang materi kita hari ini? Silakan angkat tinggi-tinggi HP-nya. Sudah bisa? Sudah. Bisa. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Baru satu orang. Sudah? Ya, sudah banyak yang sudah join. Berarti semangat kita untuk mengerjakan ini. Ibu akan mulai ya. Silakan berlomba. Langsung Ibu ambil nilainya ya. Oke. Perhatikan ya. Iya. Oke, sudah. Silakan.
Ayo cepat. Ih. Ya silakan. Berlomba untuk menjawab. Bagaimana? Sudah bisa nyambung? Saya Sudah. Siapa yang sudah menjawab? Ada sinyal. Sudah dijawab ya? Berarti jaringan ibu yang bermasalah. Iya, Bu. Dikerjakan saja, nanti muncul nilainya. Lanjut saja untuk benar. Dikerjakan saja ya. Siapa yang banyak menjawab? Berapa? Ini siapa? Si Cicing sudah 50%. Ini jaringan itu bermasalah. Oke, silakan stop. Hasilnya kirim di WA ibu. Hasilnya nanti kirim di WA ibu karena jaringan ibu bermasalah. Oke. Silakan screenshot hasilnya, kirim di WA. Sekarang ya. Ya, di WA group silakan.
Ya, ini baru muncul. Ya sudah. Ya, Alfred. Siapa Alfred? Siapa ini? Alfred. Ya. Benar. Sudah, kita akhir ya. Hasilnya nanti silakan kirim di WA grup ya. Ada kulkas. Sudah? Sudah, Bu. Sudah dikirim hasilnya? Oke, baik. Kesimpulan. Inilah kesimpulan materi kita hari ini. Coba perhatikan. Ini coba perhatikan di papan tulis. Inverse matrix adalah kebalikan atau inverse. Itulah inverse matrix, yaitu kebalikan dari matriks. Yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan matriks inverse-nya, maka akan menjadi matriks identitas. Ini kurang nampak. Yang kedua, ini inverse dari matriks A yang mempunyai order 2 kali 2 itu di atas dengan baris pertama AB, baris kedua CD, maka A inverse-nya yaitu 1 per determinan A, yaitu dibalik diagonal utamanya dengan tanda diagonal sampingnya diberikan negatif, yaitu D negatif B, baris kedua negatif C dengan A. Kemudian yang kedua, inverse dari matriks A yang mempunyai order 3 kali 3, yaitu cara menyelesaikan inverse matriksnya yaitu 1 per determinan A adjoin A. Itu adjoinnya, yang ini adjoin A. Kesimpulan yang kedua, inverse matrix bisa kita gunakan untuk mengunci data. Misalnya yang kita kerjakan tadi di LKPD, data dengan pesan singkat dengan proses enkripsi. Itu tadi enkripsi dengan dekripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Itu tadi yang sudah dikerjakan di LKPD. Bagaimana? Sudah paham kesimpulannya? Sudah. Jadi sekarang kita akan melakukan refleksi. Sebelumnya dulu silakan dilihat ada di bahan ajar. Itu materi yang terakhir. Silakan dikerjakan tugas dan diserahkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, silakan ditanya kepada kawanmu atau bisa melalui grup WA ya. Bisa ditanya kepada ibu. Sudah tahu tugasnya? Sudah. Oke. Baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Seru, apa yang serunya? Ice breaking-nya lagi ya? Iya. Kenapa ice breaking? Goyang? Iya. Tidak ngantuk? Tidak. Bagaimana model pembelajarannya? Seru. Suka? Suka. Apa model pembelajaran dulu tadi yang kita BBR. Model BBR. Kemudian bagaimana isi LKPD-nya? Apakah sesuai dengan indikator
Sesuai. Itu mengenai matriks ordo 2 kali 2 dengan inverse matriks ordo kali 3. Bagaimana? Ada yang salah angkanya? Tidak. Berarti sudah pas ya? Sudah. Bagaimana bahan ajarnya? Menarik? Menarik. Kenapa menarik? Banyak warna? Iya. Suka kalau banyak warna? Suka. Bagaimana kalau ibu mengajar? Bagaimana? Menarik? Menarik. Menyenangkan? Menyenangkan. Jangan bohong ya? Tidak. Pasti kalian bohong? Tidak. Benar? Benar. Jangan benar ya? Benar. Yang paling? Baik, sebelum kita pulang, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Kamu telah menolong kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yesus, kami telah melaksanakan proses belajar mengajar kami. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, agar apa yang diberikan Ibu kami pada hari ini kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Berkatilah kami semua agar kami bisa sampai di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang.